untuk membawa alat dan bahan. Apakah sudah dibawa? Sudah. Ya, coba angkat semuanya. Alat dan bahan yang kamu bawa coba diangkat. Ya, oke, baik. Berarti anak-anak sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah. Sekarang taruh kembali ya, anak ya. Nah, anak-anak, karena hari ini anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu, ya. Albert hadir? Hadir. Ali Akbar? Hadir. Chelsea? Hadir. Elsa? Hadir. Farika di rumah? Sakit. Sakit, ya, sakit tidak masuk ya. Tiara? Hadir. Kenzo? Hadir. Karin Saida? Hadir. Roni? Hadir. Aska? Hadir. Rifki? Hadir. Nafis? Hadir. Naura? Hadir. Mega? Hadir, Bu. Mareta? Hadir. Era? Hadir, Bu. Zila? Hadir, Bu. Tito? Hadir, Bu. Revan? Hadir, Bu. Sophie? Hadir, Bu. Raya? Hadir, Bu. Saidan? Hadir, Bu. Salika? Hadir, Bu. Zara? Hadir, Bu. Zihan? Hadir, Bu. Ya, baik, tapi hanya Pak Ari yang tidak hadir anak-anak ya. Ya, sakit tadi si Pak Ari sakit dibilang ya. Oke, karena Pak Ari sakit, anak-anak juga harus jaga kesehatan anak-anak ya, agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Ya, anak-anak ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ke kelas dipimpin temannya berdoa. Berdiri. Ya, berdiri semua anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, kita sudah berdoa. Kemudian untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya adalah Indonesia Raya. Apakah semua sudah tahu lagunya? Sudah. Sudah, kita sama-sama menyanyikan anak-anak ya. Perhatikan ke depan sambil menyanyi ya. Indonesia tanah airku, Bandung adalah aku berdiri dan menunggu. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun negaranya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, baik anak-anak, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu dengan semangat. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, jadi tadi itu lagu Indonesia Raya ya. Anak-anak ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Masih. Tentang apa? Denah. Tentang denah, kenapa denahnya? Bagus, dengan
menentukan arah. Berarti kalian masih ingat ya. Nah, coba sekarang kalian diambil alat dan bahan yang kalian bawa. Ya. Kalian sudah membawa buku undangan? Sudah. Coba sekarang lihat buku undangannya yang kalian bawa. Coba dibuka, dibaca. Kira-kira apa saja yang terdapat dalam buku undangan yang kalian bawa? Ayo. Ya, Kalika. Nama pengantin. Nama pengantin, betul. Ayo, ada lagi yang bisa jawab? Saya Bu. Ya. Gambar Dena Bu. Ada gambar Dena, betul sekali anak-anak ya. Coba siapa yang bisa menunjukkan yang mana gambar Denanya? Coba yang mana? Yang mana gambar Denanya? Coba. Yang mana gambar Denanya? Yang mana Era? Ibu. Ya, yang itu yang di belakang ya Era ya. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya sekarang. Kira-kira apa sih fungsi dari Dena yang terdapat dalam undangan tersebut? Ya Era? Untuk menemukan lokasi undangan Bu. Iya, betul sekali, untuk menemukan lokasi undangan anak-anak ya. Berarti anak-anak sudah tahu ya. Jadi itu merupakan salah satu fungsi Dena, yaitu menentukan lokasi undangan kepada undangan ya. Betul sekali ya Raya. Nah anak-anak, jadi kita pada hari ini belajar tentang lebih banyak Dena dan menggambar Dena anak-anak ya. Nah, Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui menyimak video anak-anak dapat menemukan kosakata berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah dengan benar ya. Kemudian yang kedua, melalui pembuatan proyek Dena sekolah, anak-anak dapat menganalisis kosakata untuk menyusun teks berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, melalui presentasi, Ibu harapkan anak-anak dapat menunjukkan Dena berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan menggambar Dena, anak-anak dapat membuat Dena berkaitan dengan lingkungan geografis dengan benar. Seperti itu anak-anak ya. Paham anak-anak? Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mempunyai sebuah video tentang Dena anak-anak ya. Ayo kita saksikan bersama-sama videonya anak-anak ya. Silakan anak-anak perhatikan ke depan semuanya. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita masih belajar tentang Dena. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian Dena. Ada yang masih ingat anak-anak apa itu Dena? Ya, Dena merupakan gambar yang menunjukkan suatu tempat, baik berupa rumah, jalan, letak kota, dan sebagainya. Kenapa sih kita harus belajar Dena? Nah, Dena itu memiliki fungsi untuk mengetahui lokasi atau posisi suatu bangunan. Jadi, jika kita menggunakan Dena, kita akan lebih mudah mengetahui suatu tempat yang kita cari. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan contoh Dena. Di situ terdapat kafe dan di sebelah kirinya terdapat gereja, rumah sakit, bank, dan istana. Lalu di seberang jalannya terdapat kolam renang dan di sebelah kanannya terdapat supermarket, hotel, dan kedai buah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, jika sekarang kamu berada di supermarket dan kamu ingin pergi ke gereja, ke arah mana kamu harus berjalan? Anak-anak tadi sudah menyaksikan video semuanya? Sudah menyaksikan video ya. Jadi pada video tadi ada beberapa bangunan, kemudian ada jalannya juga. Nah, coba siapa yang tahu kira-kira kalau dari supermarket ingin ke gereja, arah mana yang harus lalui? Ayo, ada yang tahu? Ya, Tiara? Arah utara, betul. Coba ada lagi yang tahu yang lain? Iya, bagus sekali ya. Jika kita ada di supermarket dan ingin ke gereja, kita bisa melalui arah utara
seperti yang dikatakan Tiara, kemudian ke seberang jalan seperti yang dikatakan oleh Sofi anak-anak ya. Nah kemudian anak-anak ibu mau tanya sekarang, kalau kalian disuruh menggambar denah, langkah atau hal apa sih yang akan kalian buat terlebih dahulu? Aduh, ayo ada yang tahu jawabannya? Ya, apa kalian? Oh. Oke, buat bangunannya dulu, betul. Ada lagi yang tahu? Ya, Chelsea? Buat jalannya dulu. Oke, buat jalannya dulu anak-anak ya. Jadi, kalau kita ingin membuat denah, hal yang harus kita buat terlebih dahulu adalah jalan ya. Seperti yang dikenakan Sophie, kemudian membuat bangunan atau hal yang lainnya yang ada di sekitar denah tersebut anak-anak ya. Anak-anak, sebelum ibu jelaskan cara membuat denah, ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu ya. Pembagian kelompoknya seperti yang ada di depan. Yang pertama kelompok 1 ada Tiara, Mega, Roni, Rizky dan Albert ya. Kemudian kelompok 2 di sini ada Raya, Nafis, Kenzo, Peter dan Ali Akbar ya. Kemudian kelompok 3 ada Khalid, Elsa, Revan, Sophie dan Aska. Kemudian kelompok 4 ada Salika, Era, Zaidan, Mareta dan Zahra. Dan kelompok 5 yang terakhir ada Zihan, Naura, Chelsea, Sila dan Khairul Umam. Tapi Khairul Umamnya sakit dan hadir ya. Jadi kami berempat saja ya. Nah anak-anak ibu bagi kelompok agar adil dan tidak pilih-pilih teman anak-anak ya. Nah anak-anak dalam membuat denah, ibu akan jelaskan langkah-langkah awalnya anak-anak ya. Seperti tadi yang sudah ibu tayangkan videonya, langkah awal dalam membuat denah yang pertama adalah kalian bisa membuat jalan ya. Seperti yang ibu buat di depan ini ya. Kemudian yang kedua, tadi pada video bangunan yang pertama ada kafe ya. Kemudian yang kedua ada gereja. Di sebelah kiri gereja ada rumah sakit. Kemudian ada bank. Di sebelah kiri bank ada istana. Kemudian di seberang jalannya ada kolam renang. Lalu ada supermarket, ada hotel, dan yang terakhir ada kedai buah anak-anak ya. Jadi itu merupakan langkah-langkah dalam membuat apa? Denah. Bagus sekali anak-anak ya. Nah, hari ini ibu akan menyuruh kalian membuat denah dari sekolah ke alun-alun Kota Negara. Apakah anak-anak sudah tahu alun-alun Kota Negara? Sudah. Sekali ya. Jadi alun-alun itu merupakan lapangan. Biasanya anak-anak ngapain di lapangan alun-alun? Coba, ada yang tahu? Biasanya ngapain di sana? Bermain bola. Bermain bola, bagus sekali ya. Nah, kira-kira anak-anak nanti kalau disuruh buat denah bisa tidak? Bisa. Nah, kalau bisa, ibu akan bagikan LKPD-nya dulu ya. Sebelum membuat denah, ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Silakan diambil kelompoknya, perwakilan kelompok masing-masing satu orang ke depan ya. Silakan diambil ya, kelompok 2. Lanjut lagi, diambil. Ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan LKPD yang ibu berikan. Semua perhatikan LKPD-nya. Nah, pada LKPD tersebut, jadi yang pertama itu kalian harus menulis nama kelompok terlebih dahulu, ya. Kemudian kalian baca petunjuk LKPD-nya, lalu jawab pertanyaan. Ada 3. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang denah? Nanti langsung ditulis di sana. Ya. Kemudian yang kedua, buatlah gambar denah sederhana dari sekolah sampai ke lapangan alun-alun Kota Negara. Ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan petunjuk secara singkat dengan kosakata dari dan kalimat yang tepat, yaitu arah dan jalur dari sekolah ke lapangan alun-alun Kota Negara. Bisa kira-kira anak-anak? Nah, anak tadi sudah ibu bacakan petunjuknya anak-anak ya. Nah, untuk menggambar
denah, ibu akan bagikan buku gambar kepada masing-masing kelompok. Jadi anak-anak ini di sini gambar denahnya. Paham anak-anak? Silakan perwakilan kelompok diambil buku gambarnya. Silakan kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 diambil. Ya. Baik anak-anak, silakan terlebih dahulu anak-anak buat identitasnya. Ya, identitas kelompok dibuat dulu, nama kelompok kalian. Ingat, identitas itu sangat penting anak-anak ya, agar ibu tahu ini kelompok mana yang punya ya. Kemudian ya, tulisnya di sana. Ininya nama kelompok udah, nanti gambarnya di sini ya. Nah anak-anak, waktu untuk membuat denah yaitu 30 menit ya. Nanti 20 menit pertama ibu harapkan kalian bisa menggambar denah. Kemudian 10 menit terakhir anak-anak menjelaskan arah yang harus dilalui dengan kata-kata sederhana dari sekolah sampai ke lapangan alun-alun kota negara. Ya, ingat kerjakan bersama-sama ya. Jika ada LKPD yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bu Adel anak-anak ya. Sambil ibu menilai keaktifan kalian. Silakan dikerjakan. Nah, itu aku. Anak-anak ingat kerjakan bersama-sama ya. Ya ini jalannya kurang lebar ya, lebarin dikit ya Sophia. Ingat kerjakan bersama-sama ya. Nah, boleh.
Ya, harus semua sama-sama kerja ya. Ya, ini jalannya kurang lebar ya. Kamu tadi baru satu? Udah ya. Semuanya bekerja sama, ayo. Ya. Itu buat lingkarannya boleh ya. Kamu buat apa nih? Pasang jam ya? Ya. Ya, jam, pasang jam. Nah, terus jadi temennya bos. Ya, itu bantu temennya, kamu menebalkan, ayo, kamu bantu menebalkan. Ayo, Ali Akbar bantu menebalkan. Ya, ini jalannya kurang besar ya, tapi nggak apa-apa ya, boleh. Kamu membedakan yang ini sama Prinsa? Ya, kakak membedakan yang ini. Kamu yang ini, temennya yang ini ya. Sama ya. Cancel bantu temennya mengerjakan. Ya. Ya. Buat.
Ya, kerjakan bersama-sama ya. Ada yang menebalkan, ada yang membuat bangunannya boleh, ada yang buat jalannya juga boleh. Ya. Ya, dibuat dulu nama jalannya, nak. Jalan apa namanya itu? Ya, ini SD-nya mana ini? SD-nya mana? Ayo. Nah, di sini SD-nya ya. Ya, dibuat dulu. Era juga ya. Yuk. Ya, bagus seperti ini ya. Buat jalannya dulu, lalu bangunannya ya. Ya, betul ya. Dibuat dulu jalannya sudah ya. Lalu dibuat bangunannya ya. Ya, ada yang nebelin boleh ya. Sama-sama saling kerjasama ya.
Tapi ada beberapa anak yang ibu lihat murung ini, kurang semangat. Khalid dan Revan, kenapa nak belum sarapan? Iya, besok kalau sebelum belajar harus sarapan ya. Atau gini anak-anak ya, biar semangat, ibu mau punya sebuah tepuk semangat yes namanya ya. Ayo coba semua berdiri. Nah, anak-anak mengikuti gerakan dari model ya. Namanya tepuk semangat apa? Yes. Oke. Tepuk semangat yes. Yes. Ma yes. Ma yes. Semangat yes. Ayo lagi tepuk semangat yes. Yes. Ma yes. Na yes. Semangat yes. Oke. Udah semangat lagi kan sama Reva? Sudah. Kalau sudah silakan dikerjakan kembali ya. Gambar denahnya sambil ibu lakukan penilaian ya. Siapa yang kurang aktif ya, ayo dikerjakan dulu ya. Ya. Ya, dikerjakan sama-sama ya. Sama-sama ya. Jalan namanya. Bagaimana anak sudah selesai? Sudah. Anak-anak sudah selesai. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Nah, ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang mau maju ke depan. Nah, tadi yang pertama pertanyaannya pada LKPD adalah apa yang kamu ketahui tentang Lena? Ayo siapa yang mau maju ke depan duluan? Ya, silakan Chelsea. Ya, silakan presentasikan hasilnya ke teman-temannya. Ayo. Akan membacakan dengan satu. Lena adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat, baik berupa rumah, jalan atau dekat kota. Iya. Anak-anak, Chelsea sudah membacakan apa yang dia ketahui tentang Lena. Bagaimana anak-anak yang lain, ada yang lain jawabannya atau setuju dengan jawaban dari Chelsea? Setuju? Setuju. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Chelsea anak-anak. Nah, karena Chelsea sudah maju ke depan, ibu memberikan bintang. Tepuk tangan lagi sekali.
kedua, pertanyaan yang kedua, menggambar denah. Coba kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Ayo. Saya, Bu. Ya, Raya boleh maju ke depan. Silakan Raya, presentasikan hasilnya di depan kelas ya. Silakan Raya. Nah, perkenalkan nama saya Raya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan denah dari kelompok kami. Arah yang harus dilalui adalah dari SDN 2 Lelatang, lurus ke barat menuju Jalan Kepundung, lalu belok kanan menuju Jalan Mangga, sampai bertemu patung jam, kemudian lurus menuju Jalan Durian, dan sampai di lapangan alun-alun. Oke, baik. Raya sudah berani maju ke depan, tepuk tangannya dulu anak-anak. Ya, bagus sekali Raya ya. Jadi Raya sudah bisa membuat petunjuk arah dari SDN 2 Lelatang sampai ke lapangan alun-alun Kota Negara ya. Nah, anak-anak, siapa tahu mungkin kelompok yang lain memiliki jalur yang lain atau pendapat yang lain, boleh angkat tangannya. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Tiara. Saya ingin menanggapi gambar denah dari kelompok 2. Ya, atau mau maju ke depan saja boleh Raya, silakan di bawah gambar kamu dan jelaskan. Ya, ya. Ayo Tiara di sini Tiara. Ya, ayo jelaskan gambaran denah yang kamu buat. Ya, silakan dijelaskan, dibacakan. Ya, ayo. Menurut saya, arah yang harus dilalui adalah dari SDN 2 Lelatang lurus ke barat bertemu perempatan dan lurus di Jalan Danau Berakan, belok kanan ke Jalan Arjuna, lurus lagi melewati pertigaan dan sampai di lapangan alun-alun. Oke, baik anak-anak ya. Tiara juga sudah bisa mempresentasikan hasil dari kelompoknya ya. Jadi kalau Tiara dia melewati jalur yang berbeda dari jalur yang dilalui oleh Raya. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, karena Raya dan Tiara sudah berani maju ke depan, Ibu berikan bintang ya. Silakan diambil bintangnya. Ya, Raya. Ya, anak-anak yang lain yang mau menanggapi lagi atau sudah pas dengan jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 1? Berarti sama jawabannya ya? Iya, berarti sama jawabannya. Nah, silakan untuk kembali Raya dan Tiara. Tepuk tangan lagi sekali anak-anak ya. Teman-teman kalian sudah hebat-hebat semua ya. Mereka bisa menunjukkan arah yang harus dilalui dari SDN 2 Lelatang sampai kemana anak-anak? Lapangan alun-alun. Ya, jadi untuk menuju ke lapangan alun-alun ada 2 arah terdekat. Ya, yang pertama jalurnya adalah dari Jalan Kepundung, dari SDN 2 Lelatang ke barat, kemudian belok ke kanan ke Jalan Mangga. Ya, kemudian bertemu dengan patung jam, lurus lagi sampai di Jalan Durian, lalu bertemu dengan lapangan alun-alun. Ya, kemudian arah yang kedua dari Jalan Kepundung SDN 2 Lelatang ke barat bertemu dengan perempatan, ke barat lagi sampai jalan apa? Ayo, ada yang tahu tadi apa jawabannya? Danau Berakan. Kemudian belok kanan sampai Jalan Arjuna, lurus lagi dikit sampailah di lapangan alun-alun Kota Negara. Ya, bagaimana anak sudah paham sekarang? Sudah. Ya, karena anak-anak sudah paham, tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas secara berkelompok. Ya, Ibu rasa kalian sudah bisa menggambar dan menentukan arah dari SD sampai di lapangan alun-alun. Ya, nah sekarang Ibu mempunyai sebuah soal yang harus dikerjakan sendiri untuk lebih mengasah pemahaman kalian. Mau anak-anak? Mau. Nah, sebelum Ibu bagikan soalnya, dikumpul dulu LKPD yang tadi ya. Silakan dikumpul anak-anak. Berwarna kelompok saja ya yang dikumpul ya.
Ya. Ini sebentar ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi ya, untuk lebih memahami tentang Dena, agar kalian lebih paham tentang Dena ya. Silakan anak-anak dikerjakan soal evaluasinya, diambil perwakilan kelompok saja. Ya, dibagikan ke temannya ya, kalau lebih dibagikan ke teman yang lain ya. Silakan. Ya. Karena ini mengerjakan secara mandiri, berarti harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan dikerjakan sendiri anak-anak ya. Ya, berikan kepada Sophie karena dia kurang ya. Silakan dikerjakan sendiri. Ingat, ini bukan berkelompok ya. Kerjakan sendiri ya. Langsung disilang di sana anak-anak ya. Ingat dibuat nama dulu di atasnya, nama kalian ya. Langsung disilang di sana anak-anak ya. Dibuat nama dulu. Dibuat namanya dulu. Ya. Ya, disilang ya. Silakan kerjakan sendiri, tidak boleh mencontek ya, karena ini untuk pemahaman mandiri kalian ya. Ayo kerjakan, Areta. Ya. Bagaimana anak, sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan perwakilan saja dari setiap meja ya. Silakan. Ya. Silakan dikumpulkan. Sudah semua anak ya? Anak-anak, terima kasih banyak sudah menyelesaikan soal dengan tepat waktu ya. Nah, tadi kita sudah belajar banyak dari mulai bekerja kelompok, kemudian anak-anak menjawab soal dari Bu Adel, lalu menyelesaikan soal evaluasi anak-anak ya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Bu Adel menentukan apa sih kesimpulan kita pada hari ini? Kita belajar apa pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Revan? Hari ini membuat Dena. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang jawaban lain? Iya, betul ya. Jadi, Ibu akan menambahkan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang cara membuat Dena dan menentukan petunjuk Dena. Ya. Nah, karena anak-anak sudah bisa menentukan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mempunyai sebuah permainan dalam bentuk games. Mau nggak? Mau. Oke, kalau mau, nanti siapa yang bisa menjawab angkat
tangan saja ya. Yang jawabannya benar, lanjut ke soal berikutnya. Tapi kalau dia menjawab salah, harus mengulang lagi soal yang tadi. Paham anak-anak? Oke, soal nomor 1. Ya, perhatikan dulu. Ada Lena? Ya, oke. Pertanyaannya adalah, jika Dayu, nah ini Dayu dari rumah Dayu ya, dari sekolah SDN Nusantara dan ingin pulang ke rumahnya, maka jalan yang harus dilalui adalah yang mana? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya, Bu. Ya, Albert, silakan, apa jawabannya? A. Oke, kita klik A ya. Kita buktikan apakah jawaban Albert betul? Iya, betul. Tepuk tangan ke Albert, anak-anak. Ya. Karena Albert bisa dapat bintang hijau. Silakan Albert dan tempel di belakang ya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 2, anak-anak ya. Oke, perhatikan gambar denahnya ya. Di sebelah kanan dan kiri kantor polisi ada, ayo siapa yang bisa jawab nomor 2? Ya, Era. Oke, C, kita buktikan ya apakah jawaban Era benar atau salah. Kita buktikan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Era, anak-anak ya. Karena Era sudah bisa jawab, Era dapat bintang hijau. Silakan Era diambil bintangnya. Iya. Selanjutnya soal nomor 3. Oke, masih di denah yang sama, tapi pertanyaannya yang beda ya. Oke, pertanyaannya adalah, jika kamu berada di lapangan dan ingin ke rumah Joni, jalan mana yang harus kamu lalui? Ayo, siapa yang bisa jawab nomor 3? Ya, lihat. C, apa C? Teman-teman lihat apa C jawabannya? Ya. Kemerdekaan. Oke, kita buktikan ya. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Belum benar. Jawabannya salah ya. Oke, kita ulangi soalnya lagi sekali ya. Siapa yang bisa? Coba nomor 3 siapa yang bisa? Ya, Nafis. Apa jawabannya Nafis? B. Oke, kita buktikan ya. B ya. Masih salah juga Nafis. Coba sekarang. Saya, apa jawabannya? Coba dibaca apa jawabannya? Dari Jalan Kemerdekaan belok kanan ke Jalan Melati. Oke, kita buktikan yang A ya. Iya, benar, benar saya ya. Oke, saya dapat bintang. Silakan tempel di belakang ya. Soal nomor 4 yang terakhir anak-anak ya. Perhatikan gambar denah yang ada di layar. Oke, tadi perhatikan anak-anak? Oke, pertanyaannya, arah mana yang harus kamu lalui jika kamu berada di gedung serbaguna dan hendak ke masjid? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Mega. Apa coba dibaca siapa? Dari Jalan Kusuma lurus lalu belok ke utara menuju Jalan Kemerdekaan. Oke, kita buktikan apakah benar jawaban dari Mega. Ya, jawabannya masih belum tepat. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Saya, Bu. Yang mana jawabannya? B. Yang mana? B. Baca B apa B jawabannya? Dari Jalan Kusuma Raya terus ke timur lalu belok ke selatan. Menuju Jalan Merdeka. Oke, kita buktikan ya. Yang B. Oke, jawabannya benar. Sila ya. Sekarang Sila buktikannya ke depan ya. Oke, tepuk tangan lagi sekalian anak. Ya. Jadi anak sudah bisa menjawab ya keempat pertanyaan dari Bu Adel. Nah, anak tadi anak sudah bisa menjawab soal-soal dengan baik ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi Ibu lihat anak-anak saat menggunakan kelompok masih ada beberapa anak yang kurang aktif. Ya, Ibu harapkan di pertemuan berikutnya lebih aktif lagi dalam kerja kelompok. Paham anak-anak? Ya, paham anak-anak ya. Nah, tadi juga Ibu sudah dapat melihat sekilas jawaban dari anak-anak dan sebagian besar sudah benar ya. Karena anak-anak sudah benar menjawab soal, Ibu berikan PR ya.
silakan dibuka halaman 108. Ya, PR-nya ya. Dibuka halaman 108, dibuka halamannya ya. Sudah dibuka halaman 108 anak-anak? Dilipat bukunya ya. Nanti PR-nya dipindahkan di rumah ya. Sudah? Nah, anak-anak, tadi senang nggak belajar pada hari ini? Bagian apa yang anak-anak senangi? Coba ada yang bisa jawab? Ya, Nafis? Dapat bermain. Lanjut, Saidan? Pak Peter, bisa menggambarkan apa lagi? Ya? Ada banyak gambar lagi. Jawaban yang lain? Ya? Oke, bisa mendapatkan bintang. Berarti anak senang ya? Belajar pada hari ini? Aku ucapkan terima kasih anak-anak ya. Jika kalian senang belajar, berarti kalian sudah paham. Ada yang mau bertanya mungkin? Sudah paham? Anak-anak, karena anak sudah paham, seperti biasa, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar nanti pada halaman 109 ya. Nanti dibuka bukunya di rumah, dibaca-baca anak-anak ya, agar pada pertemuan berikutnya anak-anak sudah terbayang apa pertanyaannya atau apa materi yang akan diberikan. Paham anak-anak? Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita akan menyanyikan lagu meong-meong. Lagu meong-meong berasal dari mana? Dari bayi. Ya. Ayo sama-sama anak-anak ya menyanyikan lagunya ya. Pakai ke depan ya. Meong-meong, adik cantik guleng, ikut gede-gede, kue mokok-mokok, gerak besar, merusuli. Meong-meong, adik cantik guleng, ikut gede-gede, kue mokok-mokok, gerak besar, Iya, anak-anak. Nah, anak-anak, terima kasih banyak. Anak-anak sudah bisa menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu meong-meong. Dari mana tadi lagunya anak-anak? Dari. Ya, oke, baik anak-anak, terima kasih Bu ucapkan sekali lagi. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi pertama kita sudah berdoa. Pada akhir pembelajaran kita berdoa kembali, ya, agar kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Silakan waktu ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Ayo. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak,